Pada tahun ke-7 pernikahanku, aku mengajukan permohonan cerai sepihak. Profesor, saya ingin bergabung dengan tim medis Anda untuk menemani Anda ke Ireland dan menangani fase 2 dari penelitian kanker otak negara itu. Bagus, 7 tahun lalu. Protokol pengobatan kanker otak fase 1 yang Anda kembangkan, menyelamatkan banyak pasien. Namun, Anda mundur untuk keluarga Anda selama 7 tahun. Sekarang, Anda tiba-tiba bergabung dengan institut penelitian itu. Istri Anda, apakah dia akan setuju dengan ini? Saya sudah mengajukan permohonan cerai sepihak. Dia tidak tahu. Ketika dia menerima surat cerai, saya bilang lagi, dia pasti senang sekali. Karena Anda sudah memutuskan, saya tidak akan mencoba membujuk Anda. Ini kartu identitas dan berkas Anda. Pertama, datanglah ke institut dan kenali peralatan terbaru. Dalam sebulan, kita akan berangkat ke Eitelgard. Terima kasih, Profesor. Saya akan bersiap-siap. Baiklah. Di hidup lamaku, setelah Lara dan aku menikah, dia ingin aku fokus pada keluarga, mendukung karirnya, dan agar putri kami memakai nama belakangnya. Aku setuju. Lalu, aku perlahan-lahan meninggalkan karierku di institut penelitian itu, menjadi ayah rumah tangga penuh waktu. Profesor berharap keluarga kami hidup lebih baik, jadi dia menunjuk perusahaan Elara sebagai pemasok tunggal institut itu. Setelah itu, carrier Elara Melisat. Zoe, di bawah bimbinganku, lulus dari universitas di usia 18 tahun, menjadi anak ajaib berprestasi sempurna, yang dikagumi, tapi baru saat aku sekarat, aku menyadari, aku telah melakukan kesalahan. Untungnya, aku mendapat kesempatan kedua dalam hidup. Di hidup yang ini, aku, Julian Croft, akan hidup untuk diriku sendiri. Julian. Kenapa kamu tidak pergi ke TK hari ini? Untuk menjemput putri kita? Aku, Julian, sekarang akan hidup untuk diriku sendiri. Julian. Kenapa kamu tidak ada di TK hari ini? Kamu seharusnya menjemput putri kita. Kalau bukan karena Bapak Sutton yang meneleponku, aku tidak akan tahu. Kau membiarkan Zoe menginap di rumahnya. Julian, ayah seperti apa kau ini? Ibu jangan marah sama ayah. Putri kita begitu pengertian, dan kau tidak merasa malu? Zoe bilang, dia suka Bapak Sutton, dan mau menginap di rumahnya. Makanya aku tidak menjemputnya. Zoe masih kecil. Masa dia bilang begitu? Dia bilang atau tidak, kau bisa tanya sendiri padanya. Ayah, ayo cepat. Bapak Sutton sedang menungguku. Zoe. Rivit, Zoe memang suka Bapak Sutton. Tentu saja, ayah selalu ingin mengendalikanku. Tidak seperti Bapak Sutton. Dia bahkan memberiku permen. Permennya? Zoe, kamu sudah punya 3 gigi berlubang. Jangan makan permen lagi. Ayah, kamu menyebalkan, aku akan terlambat. Bapak Sutton tidak suka kalau anak-anak terlambat. Kamu baik sekali hari ini. Tidak terlambat sama sekali. Ayo pergi. Zoe Croft, karena kamu sangat suka Bapak Sutton, kenapa kita tidak menjadikannya ayahmu saja? Bagaimana? Ya. Sudah. Kamu tahu bagaimana anak-anak. Dia hanya anak kecil. Tapi kamu orang dewasa. Harusnya lebih mengerti. Lepaskan saja. Untuk hari ini. Kamu sudah kembali bekerja di institut itu. Ya. Zoe sekarang dijaga oleh Bapak Sutton. Kalau kamu mau kembali bekerja, itu tidak apa. Tapi jangan berani-berani mengabaikan anak kita. Karena pekerjaan. Dan jangan lupa, tanggung jawabmu terhadap keluarga ini. Zoe, ayo pergi. Anak-anak bicara yang aneh-aneh. Omong kosong. Apa yang keluar dari mulut anak adalah kebenaran yang jujur. Elara. Dalam 29 hari, kau akan mendapat surat cerai. Kali ini, aku membebaskan kalian berdua. Zoe, lihat. Ini hari Thanksgiving terakhir yang kuhabiskan di rumah ini. Hei, Julian, kamu luar biasa. Proposalmu tentang kerangka pengobatan tumor fase 2 mendapat pengakuan nasional. Mereka memberi kami 10 juta rupiah.
untuk membeli peralatannya. Aku berutang segalanya padamu, Profesor Warren. Ah, yang benar saja. Kamu seorang jenius medis. Tak perlu sungkan denganku. Ngomong-ngomong, ku dengar kamu sedang bercerai. Untuk Pampilion Perleyton. Masih pakai perusahaan Lara? Biarkan dia yang mengurusnya. Kami masih keluarga untuk saat ini. Baiklah. Aku tinggalkan kamu untuk waktu keluarga. Zoe, makan malam sudah siap. Eyo, ayahmu bilang makan malam sudah siap. Ayah, apa ini? Tak ada yang manis. Masakan Bapak Sutton jauh lebih enak. Dia selalu membuat iga babi asam manis favoritku. Kalau kamu suka sekali masakannya, makan saja di rumahnya. Kenapa kamu berdebat dengan anak kecil? Ashley, Lara, aku sakit, sendirian di rumah. Bisa kamu bawakan aku obat? Aku merasa sangat tidak enak. Ada sesuatu yang mendadak. Aku tidak bisa datang ke rumah orang tuamu. Untuk hari Thanksgiving. Kamu belum ke rumah orang tuaku selama 3 tahun. Para tetangga semua mengira kita sudah bercerai bertahun-tahun lalu. Bapak Sutton membutuhkanku untuk sesuatu yang mendesak. Aku tidak bisa menolak. Apa yang begitu penting? Sampai kamu meninggalkan hari Thanksgiving keluarga kita untuk membantunya? Sudah. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kartu ini berisi Rp50.000 untuk orang tuamu. Mereka bisa beli apa saja. Oak? Lara, kamu pikir aku menikahimu karena uangmu? Sudah. Aku lelah setiap hari sepulang kerja. Aku tidak punya waktu atau tenaga untuk menahan cemburu kecilmu itu. Lagi pula, Bapak Sutton sangat membantu. Dengan Zoe. Aku tidak bisa begitu saja menolaknya saat dia butuh bantuan. Bisa? Sejak kita menikah, kamu jadi semakin egois. Kamu tidak bisa diajak bicara. Ayolah, Julian, kita harus bertahan saja. Tinggal 23 hari lagi, dan kita bisa bercerai. Ayah, apa artinya menikah? Menikah adalah saat 2 orang yang saling mencintai membangun keluarga bersama. Itu artinya. Tapi ibu mencintai Bapak Sutton. Jadi kenapa dia menikah denganmu? Siapa yang bilang begitu? Guru-guru di sekolah semua bilang begitu. Bahkan ada yang bilang Bapak Sutton adalah cinta pertama ibu dan kamu merebutnya darinya. Merebutnya darinya? Lara, kamu terlambat hari ini. Kamu belum sarapan, kan? Lara, malam ini akan dingin. Aku merajutkanmu shawl baru. Tolong terima ini. Lara, terima saja. Julian merajut ini selama 2 bulan. Tangannya penuh luka. Itu perhatian sekali. Dia benar-benar bicara padaku. Lara, ingat, aku berhasil mengembangkan protokol penelitian kanker otak fase 1. Jika kamu mau menikah denganku, aku pasti akan membantu perusahaanmu mendesain banyak perangkat medis. Oke. Apa ini? Ini milik ayahku. Cincin giok yang dia tinggalkan. Hanya bisa dipakai oleh pria yang menikah masuk ke keluarga kami. 7 tahun lalu, aku mengembangkan protokol pengobatan kanker otak fase 1. Saat itulah Lara menikah denganku. Sekarang aku hanya seorang ayah rumah tangga yang gagal. Jadi wajar saja kalau dia meninggalkanku untuk Leo. Sangat mesak aku. Yah, kamu belok menjauhku. Zoe, jika ibu dan aku bercerai, kamu hanya bisa tinggal dengan salah satu dari kami. Kamu akan pilih siapa? Ayah, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Zoe, kalau ibu dan aku bercerai, kamu harus tinggal dengan salah satu dari kami. Jadi, siapa yang akan kamu pilih? Ayah, kenapa kamu mau bercerai dengan ibu? Aku mau pergi. Ibu? Ibu, aku nggak mau pergi ke rumah nenek dan kakek. Aku mau pergi ke rumah Bapak Sutton untuk merayakan hari Thanksgiving. Kalau dia mau pergi, biarkan saja. Semoga liburanmu menyenangkan. Aku cuma mau ke rumah Bapak Sutton buat ngantar obat. Bukan buat merayakan. Ayo ibu, ayo pergi. Anak yang kamu besarkan selama 5 tahun, nggak peduli sama sekali sama kamu. Julian, apa lagi yang tersisa buat aku di rumah ini? Zoe, kamu harus pergi ke rumah nenek dan kakek untuk hari Thanksgiving. Sudah jelas? Oke ibu, lain kali aku pasti pergi. Ayo kita pergi ke rumah Bapak Sutton.
Kenapa? Aku cuma merasa, Julian lagi bersikap beda akhir-akhir ini. Ayah. Ibu. Ya ampun, lihat siapa yang pulang. Hai, dari mana Elara dan Zoe? Maksudmu, kamu pulang sendirian? Ayah. Elara dan aku bercerai. Zoe tinggal bersamanya. Oh, anakku. Kalau ada masalah, kamu harus memperbaikinya. Tapi perceraian, itu hal yang besar. Anakku, kamu dan Elara benar-benar tidak ada cara untuk memperbaikinya? Anakku, ibu mendukung apapun keputusanmu. Anakku, asal kamu sudah memikirkannya matang-matang. Mulai sekarang, apapun yang ingin kamu lakukan, lakukan saja. Ibu dan ayahmu, kami mendukungmu. Ayah. Ibu. Terima kasih. Aku sudah memutuskan untuk kembali ke institut penelitian itu. Hanya saja, begitu aku pindah ke Eitelgard akhir bulan ini, aku tidak bisa sering merawat kalian berdua. Ah, yang benar saja, bocah bodoh. Penelitianmu adalah kontribusi untuk negara kita. Kamu melakukan bagianmu dan membuat perubahan nyata bagi seluruh umat manusia. Itu adalah cara terbaik untuk menghormati ibumu dan ayah. Itu hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada kami. Anakku, kamu membuat ibu sangat bangga. Mulai sekarang, kamu tidak perlu kembali ke rumah itu. Kamu, kapanpun kamu pulang, kamu akan tetap tinggal bersama ibu dan ayahmu. Ibu akan membuatkanmu masakan yang kamu sukai sejak kecil. Favoritmu, perut babi rebus. Julian kita akan fokus membangun karirnya. Ayahmu dan ibu, kami mendukungmu sepenuhnya. Ayo masuk. Kalian berdua sedang apa? Apa yang terjadi di sini? Julian. Bapak Sutton. Apa aku mengganggu sesuatu yang bagus di sini? Julian. Jangan salah paham. Elara cuma membantu aku mengoleskan obat. Luka macam apa yang kau dapat, Bapak Sutton, sehingga perlu ibu murid yang melakukannya untukmu? Dan dia harus datang jauh-jauh ke tempatmu agar ibu murid yang mengoleskannya untukmu? Apa tidak ada lagi perempuan lain di planet ini? Apa kau begitu terpaku pada istriku? Julian Croft, apa yang sedang kau bicarakan? Haruskah kau pulang dan membuat keributan setiap kali? Bapak Sutton benar-benar terluka tadi. Aku benar-benar cuma mengoleskan obat untuknya. Maaf, Elara, terakhir kau datang ke tempatku, membawakan obat, aku sudah cukup merepotkanmu. Dan sekarang ini aku, membuatmu mengoleskannya lagi untukku. Tidak apa-apa. Denga, aku hampir terkeluar perjalanan kaki tadi. Kau terluka karena berusaha menyelamatkanku. Belum lagi. Aku terus-terusan merepotkanmu, menjaga Zoe. Julian, maksudku, sungguh. Dia pulang ke orang tuanya, dan tinggal selama 2 minggu penuh. Dia tidak peduli sedikit pun, tentang apa yang terjadi padamu atau Zoe. Jadi, menurut logikamu, kalau aku melihat pria lain berdekatan dengan istriku, maka aku yang salah? Kau hanya berdebat tanpa alasan. Julian, ini semua salahku. Jangan bertengkar dengan Elara karena aku. Aku akan pergi. Zoe, Bapak Sutton harus pergi. Aku akan mengantarmu, Bapak Sutton. Julian Croft, kau sudah dewasa sekarang? Kenapa jadi baju tepisik? Bapak Sutton sakit. Dia tinggal di tempat kita selama 2 minggu. Meskipun dia sakit, dia masih mengantar jemput Zoe ke sekolah. Dan kau, sebagai ayahnya, di mana kau? Kau pulang ke orang tuamu dan menghilang selama 2 minggu penuh. Tidakkah kau pikir, kau benar-benar mengabaikan kewajibanmu? Baik, anggap saja aku gagal. Berhenti. Sebenarnya apa yang terjadi denganmu belakangan ini? Kita perlu bicara serius. Silakan. Bicara tentang apa? Apa kau bilang ke Zoe? Kalau kita bercerai, dia harus memilih tinggal dengan siapa? Bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Julian, dengarkan aku. Kalau ada masalah dengan aku, kamu bisa bilang langsung ke aku. Nggak perlu ngomong sampah di depan anak kita. Apa kamu nggak punya rasa tanggung jawab sebagai ayah? Tanggung jawab? Elara, dalam 7 tahun ini, gimana dengan tanggung jawabmu sebagai istri? Ya ampun. Nak, kamu bikin ibu kaget setengah mati. Dokter bilang kamu luka parah, kehilangan banyak darah. Bisa saja kamu meninggal. Betul, kamu mengalami kecelakaan mobil. Ini hal yang serius. Dan setelah sekian hari, Lara masih belum datang menjengukmu. Dia di mana? Ayah. Ibu, dia sedang mengurus proyek penting. Seberapa sibuk pun dia, nggak ada yang lebih penting dari nyawa suaminya. Nak,
Kalau dalam pernikahan, salah satu nggak bertanggung jawab terhadap yang lain, maka aku khawatir kamu akan menghadapi masa-masa sulit ke depan. Setelah kita menikah, aku mengembangkan karier di Institute ITU untuk jadi ayah rumah tangga. Jangan nangis, sayang. Sayang, ayah akan ganti popokmu. Tujuh tahun pernikahan. Aku kecelakaan mobil dan berjuang antara hidup dan mati. Kamu nggak ada di sana. Saat putri kita butuh seseorang yang merawatnya. Kamu nggak ketahuan di mana. Alara, pernahkah kamu sekali saja bilang, kamu cinta aku? Atau menghabiskan satu hari Valentine pun bersamaku? Apa aku suamimu? Atau cuma pembantu yang tinggal di rumah? Kita sudah menikah bertahun-tahun. Kenapa kamu masih peduli dengan Jester kekanak-kanakan ini? Untuk APA? Kamu tahu nggak betapa lelahnya aku? Kamu tahu nggak? Perusahaan baru dapat pesanan. Aku sibuk dari pagi sampai malam. Aku benar-benar lelah. Aku nggak punya waktu atau tenaga untuk ulahmu. Mengerti? Di matamu. Apa pendapatmu tentang aku sekarang? Kamu yang bilang. Kamu sudah tahu. Ulang tahun Zoe minggu depan. Dia sudah lama minta kue. Beliin saja untuknya. Jangan kecewakan dia. Aku harus kembali kerja. Aku harus kembali. Pikirkan baik-baik. Julian, APA Ladion kamu tunggu, 10 hari lagi, dan perceraian kita selesai. Begitu aku sampai di Edelgard, aku bisa memulai hidupku dari awal. Ini ulang tahun terakhir yang bisa kuhabiskan bersama Zoe. Kuharap dia suka kue yang kubuat. Selamat ulang tahun. Kenapa lampunya semua mati? Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya. Julian, kau di sini, tepat waktunya. Kita bisa rayakan ulang tahun Zoe bersama-sama. Bapak Sutton bawa kue. Zoe Terrace Merenjak minta. Jadi kami mulai tanpa kau. Kami mulai merayakan. Enggak apa-apa, aku yang telat. Kuenya jelek banget, aku nggak mau. Zoe Croft, minta maaf sama ayahmu sekarang. Alara, pasti anaknya nggak sengaja. Julian, dia nggak akan baper, kan? Zoe Croft, minta maaf. Enggak apa-apa, dia nggak harus makan kalau nggak mau. Aku capek. Aku mau ke atas istirahat. Zoe Croft, itu ayahmu. Masa begitu sama ayahmu? Ibu jahat sama aku nggak mau ibu lagi. Alara, anak-anak suka ngomong sembarangan. Ayo lanjutin ulang tahunnya. Aku balik sebentar. Julian, Zoe tadi salah. Tapi hari ini, kan ulang tahunnya. Kau, seharusnya nggak marah sama dia. Cuma kue. Tahun depan kita beliin lagi. Alara, nggak akan ada tahun depan. Kau cuma ngomong karena marah. Sudahlah, aku capek. Kau sebaiknya pergi. Kau ayahnya Zoe. Kau harus lebih pengertian. Alara, turun. Kita mau potong kue. Ibu turun, aku mau foto buat media sosial. Kau sebaiknya turun lagi. Di hidup ini, aku, Julian Croft, sudah kapok berusaha, tanpa dihargai. Lihat pria itu, suami Ibu Vanch, di sana. Mereka selalu bersama setiap hari. Biasa saja, dia jauh kalah dengan Bapak Sutton. Nggak heran Ibu Vanch selingkuh. Pria itu mengorbankan karirnya demi keluarga. Dan apa untungnya buat dia? Dan istrinya tetap saja selingkuh begitu saja. Betul. Itu yang kumaksud. Kami sudah pasangan lama, jadi di tempat umum seperti ini, kami nggak perlu bersikap mesra-mesraan, kayak anak-anak. Ada berita buruk. Itu kebakaran di sebelah institut penelitian itu. Dilaporkan ada kebakaran di sebuah supermarket hari ini. Apinya menjalar ke arsip institut, menyebabkan kerusakan parah. Hancur. Semuanya, 30 tahun penelitian kanker otak negara kita, hilang, hangus jadi abu. Ini memundurkan penelitian kanker otak kita 30 tahun. Kamu, tunggu di sini.
Aku yang masuk. Julian, kamu gila? Apinya besar sekali. Kamu bisa mati. Ibu, Om Leo tadi, dia sedang membelikan sesuatu untukku di supermarket itu. Aku akan ke sana sekarang. Kamu tunggu di sini. Jangan bergerak. Oke, aku segera kembali. Ya ampun, itu sembrono sekali. Penelitian bisa kita ulang lagi, tapi kalau kami kehilanganmu, itu akan menjadi kerugian besar bagi negara kita. Tapi aku baik-baik saja, lihat. Apa kamu lihat Elara di dalam? Dia juga baru saja masuk tadi. Elara ada di dalam? Dia masuk untuk menyelamatkanku? Elara tidak. Sang petugas pemadam sudah keluar. Ehem. Kamu baik-baik saja? Tidak terluka? Kamu tahu dia tidak menerjang masuk untuk menyelamatkanku. Aku dengar Zoe bilang. Dia lari masuk untuk menyelamatkan Bapak Satan. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Profesor, ayo kita kembali dan urus berkas-berkasnya. Julian. Apinya hilang. Kamu langsung saja menerjang masuk ke dalam kobaran api. Apa kamu sudah hilang aku? Julian hanya khawatir. Semuanya sudah aman sekarang. Bicaralah baik-baik, jangan bertengkar. Julian, lepaskan saja. Cuma ayah rumah tangga. Ya, bagaimana mungkin kamu bisa menyaingi cinta pertamanya? Ibu Vance, kalau kamu tahu itu berbahaya, kenapa kamu langsung menerjang masuk tanpa pikir panjang? Itu karena Lara orang baik. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia menerjang masuk api untuk menyelamatkannya. Dia memberi contoh untuk Zoe. Contoh yang luar biasa. Elara, sebagai seorang ibu, menerjang masuk ke api untuk menyelamatkan nyawa, memang memberi contoh untuk Zoe. Tapi sebagai peneliti untuk negara itu, aku lari masuk untuk menyelamatkan data penelitian yang tak ternilai. Itu juga untuk memberi contoh untuk Zoe. Apa hakmu untuk mengkritikku? Maksudmu, kertas-kertasmu yang tak berguna itu lebih penting dari segalanya? Lebih penting dari aku dan putri kita? Setidaknya yang aku selamatkan adalah heart attack ternilai bagi bangsa dan rakyat kita. Dan yang kamu selamatkan hanya keinginan egoismu sendiri. Profesor, ayo kita pergi. Julian, Lara, Julian benar-benar marah sekarang. Kalau kamu ke sana sekarang, apapun yang kamu katakan padanya, hanya akan memperburuk keadaan. Pria paling mengerti sesama pria. kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, cuma menghirup sedikit asap. Sekarang agak pusing. Seharusnya aku tidak buru-buru pergi untuk beli es krim buat Zoe. Maka semua ini tidak akan terjadi. Ibu, Bapak Sutton terluka. Bisakah dia tinggal bersama kita? Zoe, itu tidak pantas. Ibu, karena dia sedang membelikanku es krim makanya dia terluka. Horek! Zoe, ayo kita pergi. Kebakaran besar juga membakar institut penelitian itu. Sepertinya kita harus berangkat ke Eitelgard lebih awal. Kapan? Besok. Aku setuju. Besok pagi-pagi aku akan ke kantor catatan sipil kota dan menyelesaikan perceraian ini. Lebih baik lagi. Besok pagi-pagi aku akan langsung ke kantor catatan sipil kota dan menyelesaikan perceraian ini sekali untuk selamanya. Hello. Saya mengajukan ini sebulan yang lalu. Permohonan cerai sepihak. Bisa tolong cek apakah sudah disetujui? Sudah disetujui. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan perceraian?
Julian, kamu tahu jam berapa sekarang? Kamu belum juga pulang. Zoe perutnya sensitif. Dia harus makan tepat waktu. Sebagai ayahnya, bagaimana bisa kamu begitu tidak bertanggung jawab? Zoe baru saja memanggilku, ayah, untuk pertama kalinya. Aku senang banget. Saya yakin. Baiklah, besok pagi, surat cerai akan dikirim ke mantan istri Anda. Kebetulan, penerbangan saya dimajukan ke Besok Pejai. Aku akan menangkapmu. Graar, lari, lari. Aar, lari lebih cepat. Oh, hei, Julian pulang. Julian, aku sudah kirim pesan. Kamu tidak lihat? Kenapa tidak kamu balas? Om Leo, kita abaikan saja dia. Ayo kita main terus. Aku takut pulang terlalu awal dan mengganggu keluarga kecil bahagia kalian. Zoe kan belum paham. Dia hanya sedang iseng memanggilnya Om Leo seperti itu. Ada apa denganmu belakangan ini? Kenapa kamu selalu menyalahkan anak kecil? Oh iya. Bapak Sutton akan tinggal bersama kami sebentar. Zoe yang memaksa dia untuk tinggal. Elera, bukankah itu yang memang kamu harapkan? Apa yang ingin kamu katakan? Kamu bahkan tidak sejujur putrimu. Setidaknya dia berani mengatakannya. Dia tergila-gila pada Leo. Julian, jangan berani-beraninya kau memproyeksikan pikiran kotor dan sakitmu sendiri padaku dan Bapak Sutton. Tidak ada apa di antara kami. Tidak ada apa-apa, ya? Baiklah, anggap saja aku yang mengada-ada. Sebenarnya ada apa dengan dia belakangan ini? Ibu main sama aku, main sama Om Leo. Zoe, ibu bilang untuk terakhir kalinya. Bapak Sutton bukan ayahmu. Kalau kamu memanggil Bapak Sutton ayah lagi, ayah kandungmu akan sakit hati. Kamu mengerti? Ibu membentak aku tidak suka ibu lagi. Hei, Lara. Dia kan masih anak-anak. Kenapa harus terlalu serius? Ibu Vance. Peralatan baru untuk institut penelitian itu perlu dikirim ke Edelgard. Institutnya pindah ke Ethelgard? Bukan pindah. Katanya proyek barunya sedang dijalankan di Edelgard. Chloe, kamu pernah jatuh cinta? Ibu Vance, perusahaan kita, apa sejarah pacaran saya juga harus dilapor? Bukan berarti saya menyembunyikan sesuatu. Apa maksudmu? Saya cuma ingin bertanya. Kalau seorang pria sudah kehilangan kesabaran dengan istri dan anak-anaknya, dan tidak lagi menuruti semua keinginan mereka, kira-kira apa alasannya? Dia tidak sedang memikirkan perceraian, kan? Itu tidak mungkin. Elera, tidak ada tahun depan. Berbalik. Kembali sekarang juga. Ibu Vance, ada surel untuk Anda, katanya Monsak. Kita urus besok. Ini cincin giok yang ditinggalkan ayah saya sebelum dia meninggal. Hanya diperantakan bagi menantu keluarga Vance. Perceraiannya selesai. Cincin gioknya pecah. Bagus. Sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Julian Croft. Kamu harus pergi ke Edelgard. Mulai yang baru. Julian Croft. Kamu bawa koper. Mau apa kamu? Julian, kamu mau apa dengan koper itu? Apa yang kulakukan adalah urusanku. Kamu tak punya hak untuk ikut campur. Kamu mau pergi dinas? Bisa dibilang begitu. Zoe sudah diurus Bapak Sutton setiap hari. Dia yang urus Zoe setiap hari. Masih mau pergi dinas? Dengan kepergianku, kamu dan Zoe akhirnya bisa bersama Bapak Sutton dengan terbuka. Bukannya itu yang kamu inginkan? Julian, kalau kamu berani pergi, jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Karena kondisi cuaca, penerbangan Anda ditunda 1 hari. Elera, kamu dapat surelnya? Cheryl APA? Jangan-jangan surel dari kantor catatan sipil kota belum sampai? Lepaskan. Aku pikir, sudah lama sekali. Kita tidak mengantar Zoe ke TK bersama-sama. Besok pagi, ayo kita antar dia ke sekolah bersama. Nah, baru benar. Julian, kamu harus ingat kewajibanmu.
terhadap keluarga ini. Kalau tidak, kalau kamu tinggalkan keluarga ini, hidupmu hanya akan menurun. Elera, kamu masih pikir, aku tidak bisa hidup tanpamu. Zoe, bilang pamit sama ayah. Bapak Sutton. Makan hari ini enak? Ayo pergi. Da. Aku harus pergi. Aku ada rapat hari ini. Jangan lupa jemput Zoe. Elera, Ada APA. Elera, selamat tinggal. Ada apa sih dengannya? Julian. Kopremyu, sudah kusiapkan. Ayo kita ke bandara. Terima kasih, Profesor. Selamat tinggal, sayangku. Aku mengalah agar kamu dan ibu bisa bersama Bapak Satan. Apa ini? Oh, Ibu Vance. Ini surat penting yang kusebut kemarin, yang kubicarakan kemarin. Dari kantor catatan sipil kota. Kantor catatan sipil kota? Elera, kamu dapat surelnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Berbalik. Kembali ke TK. Dia benar-benar memblokir saya. Julian, kamu sedang main apa? Julian, Kellywer sekarang juga. Keluar sekarang, atau aku akan benar-benar marah. Ibu Vance. Kami sudah mencari di mana-mana. Kami masih tidak bisa menemukan Bapak Croft. Maksudmu apa? Kamu bilang Julian meninggalkan pelabuhan Sterling? Bagaimana mungkin dia meninggalkan pelabuhan Sterling? Itu tidak mungkin. Bahkan jika kita harus membongkar pelabuhan Sterling, kita harus menemukannya. Tapi, Anda ada rapat siang ini dengan Kitua Abexels untuk membahas kemitraan. Sudah kukatakan, terus cari. Perlu kukatakan lagi? Ya, Bu. Terima kasih, Profesor. Julian. Kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Ibu Vance, kami sudah mengatur orang untuk mencari Bapak Croft. Ibu. Lara, Zoe tidak mau melepas aku. Itu sebabnya aku terlambat. Maaf, karena membuatmu menunggu. Tidak apa-apa. Ibu, ayah di mana? Aimu, dia. Apa dia di rumah membuat sesuatu yang enak untukku? Ibu, aku mau makan daging babi bagian pinggang yang dibuat ayah. Kamu di rumah? Lagi masak sesuatu yang enak? Ibu, aku mau makan daging babi bagian pinggang yang dimasak ayah. Julian. Ini akan jadi rumahmu untuk 3 tahun ke depan. Kondisi di sini memang agak sederhana. Profesor, kondisi di sini sudah sangat bagus. Untuk 3 tahun ke depan, aku akan mengandalkan semua rekan kerja seniorku untuk membimbingku. Kamilah yang akan belajar darimu. Nah, itu baru benar. Tepat sekali. Dengan kehadiranmu, kemajuan penelitian kami pasti akan lebih cepat. Baiklah. Kita sudah bepergian seharian. Mari kita beristirahat. Ayo pergi. Ayah! NAK, kamu salah orang. Tidak, aku tidak salah. Kamu adalah ayahku. NAK, aku bukan. Ayah? Ayah tidak mau Lily lagi? You can bet you to. NAK. 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 Hello, ada siapa di sana? Ada anak yang pingsan di sini. Lily, Kamu? aku tantenya. Kankernya kambuh. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Tunjukkan jalannya. Aku akan gendong dia. Ibu,
Aku mau daging babi bagian pinggang yang dimasak ayah. Zoe, ayah sedang dinas luar kota. Aku akan masak untukmu. Oak? Tidak, aku mau makan yang dimasak Bapak Sutton. Aku tidak bisa masak. Kami selalu pesan makanan dari luar sebelumnya. Itu hanya untuk membuatnya senang. Itu tidak boleh. Ya, tentu saja boleh. Terima kasih untuk hari ini. Maaf. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya Evelyn Reed. Siring Ali Bida Saraf. Di Rumah Sakit Pusat Aylgard. Julian Croft. Begitu ya, gedung tempat kamu tinggal. Kelihatannya seperti asrama untuk lembaga penelitian rumah sakit kami. Kamu terlihat sangat muda. Kamu bukan peneliti, kan? Saya baru pindah belum lama ini. Ngomong-ngomong. Saya benar-benar minta maaf. Saya bertindak tanpa izinmu saat memberikan Lily obat itu. Tidak, saya yang harus berterima kasih. Kamu menyelamatkan nyawa Lily. Wah, penyelamatku adalah ayah. Lily, ini Julian. Bukan ayah. Tidak, dia adalah ayahku. Tante Evelyn, kenapa kamu tidak membiarkanku bersama ayah? Maaf, kakak ipar dan adik iparku meninggal muda. Jadi kami sudah memberitahunya bahwa ketika dia berusia 5 tahun, ayahnya akan kembali. Nah, ulang tahun kelimanya. Tinggal beberapa hari lagi. Ditambah lagi, pakaian yang kamu kenakan memang agak mirip dengan ayahnya di foto. Jadi, dia salah mengira kamu adalah dia. Saya benar-benar minta maaf. Lily, selamat ulang tahun. Katakan pada ayah apa yang ingin kamu makan, dan ayah akan membuatkannya untukmu. Ayah, aku ingin makan babi asam manis. Oak, tidak masalah. Ayo pergi, ayo. Hore, ayah sudah kembali. Bapak Sutton, babi asam manisnya sudah matang belum? Sebentar lagi. Ibu Vance, kami sudah mengobrak-abrik pelabuhan Sterling, tapi kami masih belum menemukannya. Bagaimana mungkin? Julian sangat mencintaiku dan putri kami. Itu tidak mungkin. Chloe, dia hanya kesal padaku kan? Dia tidak akan benar-benar meninggalkanku kan? Mungkin keluarganya. Tahu kemana dia pergi? Benar. Orang tuanya pasti tahu. Ayo pergi. Lara. Makanannya sudah siap. Kamu tidak mau makan? Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kalian makan saja dulu. Hei. Zoe, waktunya makan. Bapak Sutton, aku ingat masakanmu. Biasanya tidak terlihat seperti ini. Memang agak gelap, tapi rasanya sama. Ini, coba satu potong. Keras sekali. Anak-anak tidak boleh pilih-pilih makanan. Tidak ada guru. Yang suka anak yang pilih-pilih makanan. Makan lagi. Ini, Biar aku bantu. Tante Evelyn, masakan ayah wanginya enak banget. Bahkan lebih enak dari masakan nenek. Lily, kamu pasti sudah sangat lapar. Makanlah. Aku penasaran bagaimana kabar anak kita di Aylgard. Bagaimana keadaannya? Orang-orang di institut itu bilang, mereka semua sangat menyukai Julian. Tentu saja mereka suka. Anakku adalah salah satu ilmuwan terbaik di Srapina. Dia akan diterima dimanapun dia pergi. Hahaha. Siapa itu? Elara. Ayah. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu. Ayah, apa kalian tahu Julian pergi kemana? Jangan panggil aku ibu. Kamu dan Julian sudah bercerai. Aku tidak pantas mendapat sebutan itu darimu. Ibu, dia bertingkah jadi kamu akhirnya. Apakah ini hal yang bisa dijadikan bahan lelucon? Apa dia peduli sama keluarga ini? Sama aku dan Zoe? Lara, beraninya kamu bilang begitu. Saat Julian mengalami kecelakaan mobil itu, saat dia nyaris mati, kamu di mana? Jangan bahas itu lagi. Kalau kamu benar-benar peduli sama keluarga ini, kamu akan putuskan semua hubungan dengan pria-pria yang ada di sampingmu itu. Ibu, hubunganku dengan Bapak Sutton benar-benar bersih. Tidak ada apa di antara kami. Kamu bilang dia tidak punya perasaan padamu?
Aku. Bapak Sutton. Minum obatmu sebelum tidur. Leo. Minum obatmu sebelum tidur. Leo. Alara, aku terlalu lemah. Bisa tolong suapi aku? Alara, hari ini Julian juga tidak di rumah. Aku menginap saja di sini. Aku bisa bimbing Zoe. Nilai-nilainya belakangan ini tidak bagus. Ibu Croft. Bagaimana bisa ibu membiarkan Julian membawanya? Ibu salah paham. Tidak ada apa-apa antara Bapak Sutton dan aku. Benar-benar tidak ada apa antara kami. Tolong, jangan berpikir yang macam-macam. Oh, benarkah? Bukankah karena kalian berdua adalah kekasih masa kecil? Cukup. Kamu dan Julian sudah selesai. Kamu tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Keluar sekarang. Kamu tidak diterima di sini. Ibu Croft. Aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku bertemu Julian. Aku akan minta maaf padanya langsung. Aku akan bawa dia kembali. Sekarang baru sadar kalau salah? Sudah terlambat. Setelah caramu memperlakukan Julian selama bertahun-tahun ini, kamu pikir kami tidak melihatnya? Aku akan menebus kesalahanku padanya. Bicara tentang itu sekarang, apa gunanya? Julian sudah bulat tekadnya untuk menceraikanmu dan memulai hidup baru. Hello? Alara, ada yang tidak beres. Zoe di rumah sakit. APA. Zoe. Zoe. Alara, kamu sudah di sini. Ibu, aku merasa tidak enak badan. Apa yang terjadi padanya? Itu keracunan makanan. Alara, aku minta maaf. Aku tidak menjaga Zoe dengan baik. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Ibu, ayah, kenapa dia belum kembali? I'm you. Dan aku bercerai. Bercerai? Kalau aku bercerai dengan ibumu, kamu hanya bisa tinggal dengan salah satu dari kami. Kamu mau pilih siapa? Ayah, kenapa ayah dan ibu berpisah? Aku tidak mau ibu dan ayah bercerai. Aku mau ayahku. Zoe, bagaimana kalau aku jadi ayahmu? Bagaimana? Jangan nangis. Leo. Dengan Zoe di sini, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Keluar dari sini. Itu bukan omong kosong. Alara, aku suka kamu. Aku sudah suka kamu sejak lama. Sekarang Julian sudah pergi. Aku bisa jadi ayah Zoe. Kita sudah melewatkan kesempatan kita dulu. Kita masih bisa punya keluarga bahagia sekarang. Kita bahkan bisa punya beberapa anak. Aku takkan pernah melakukan apa yang Julian lakukan, meninggalkan istri dan anaknya. Leo, sudahlah. Semua itu sudah berlalu. Tapi Alara, kau tak pernah benar-benar mencintai Julian. Kau hanya bersamanya, karena terpaksa. Sekarang dia sudah pergi. Kita bisa memulai kembali. Aku yakin, selalu aku yang ada di hatimu. Siapa bilang kau pernah ada di hatiku, Leo? Aku hanya membantumu, karena keluarga kami sudah saling mengenal turun-temurun. Saat ayahmu meninggal, ibumu memintaku, bahwa saat kau datang ke pelabuhan Sterling, aku harus membantumu. Hanya itu. Tapi itu bukan berarti aku punya perasaan romantis padamu. Kau mengerti? Pergilah. Dan jangan kembali. Julian sudah tidak ada lagi. Alara sekarang sendiri. Hanya masalah waktu, sebelum aku menjadi suaminya. Ibu, apa ayah marah karena aku minta Om Leo jadi ayahku, dan itu sebabnya dia marah? Aku takkan pernah minta Om Leo jadi ayahku lagi. Ibu, bisakah ibu minta dia kembali? Zoe, ibu akan bawa ayah kembali. Ibu janji. Halo? Ibu. Aku sudah menjelaskan semuanya pada Leo. Aku salah dalam hal ini. Tolong, bicaralah dengan Julian untukku. Aku akan lebih perhatian padanya mulai sekarang. Aku akan menebus kesalahanku. HMTH, kesempatanmu sudah lewat. Julian sudah memutuskan untuk meninggalkanmu dan memulai hidup baru. Itu tidak mungkin benar. Dia tidak akan benar-benar meninggalkan aku dan anak kami, kan? Ibu, di mana dia? Tolong katakan padaku. Rencana perjalanannya rahasia. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Yang ku ketahui hanyalah dia ada di Etelgard. Ethelgard. Oak, mengerti, Ibu. Terima kasih.
Zoe, besok ibu akan membawamu ke Eitelgard untuk mencari ayah. Oak? Lily, hari ini kamu sudah 5 tahun. Lily sekarang sudah besar. Jadi kalau ayah tidak ada, kamu harus mendengarkan Tante Evelyn dan nenek serta kakek. Mengerti? Ya, ayah. Sudah tahu, anak baik ayah. Jadi hari ini, ayah punya kue kecil untukmu. Tada! Tidak ada toko kue di sekitar sini. Ini, ayah yang buat sendiri. Tampilannya kurang bagus. Lily, kalau kamu tidak suka, ayah janji, besok ayah akan belikan yang lain. Kue yang besar dan cantik. Oak. Ayah yang paling aku sayang. Aku senang sekali. Aku suka kue buatan ayah. Ayah juga sayang Lily. Janji tidak akan meninggalkanku lagi, oke? Oak. Ayah janji padamu. Julian, aku lihat kau bekerja sendirian saja. Aku bisa bantu. Sini, biar aku yang bawa. Tidak usah. Aku benar-benar minta maaf. Selama ini, kau selalu yang menolongku. Aku tak tahu bagaimana harus membalas budimu. Jangan sungkan. Kalau bol, aku bilang, aku kakak kinal dari sini. Kalau kau butuh apa-apa, bilang saja padaku. Sebenarnya, aku berharap kau bisa menemani Lily lebih sering. Aku ingin Lily merasakan kehangatan itu. Itu baik untuk kondisinya. Tidak masalah. Kalau Lily rindu ayahnya, dia selalu dipersilakan ke rumahku. Oak. Makan malam sudah siap. Julian. Zoe dan aku. Kami sangat merindukanmu. Kami menemukan sesuatu. Kau menemukannya kan? Dia tidak benar-benar pergi. Dia hanya mencoba menakut-nakutiku. Bukan, seperti kata Bapak Croft, keberadaan Julian benar-benar ditutup rapat. Kami tidak tahu lokasi pastinya. Hanya tahu dia ada di Eitelgard. Lalu kenapa kau kembali ke sini? Kenapa tidak mencari di luar sana? Aku menemukan ini di rumah lama. Ini buku harian yang Julian tulis. Mungkin ada petunjuk di dalamnya. Tidak. Seperti kata Bapak Croft, semua jejak keberadaannya sudah disegel. Kami bahkan tidak tahu persis di mana dia. Hanya tahu dia ada di Eitelgard. Lalu kenapa kamu malah pulang? Kenapa kamu tidak tetap di luar sana mencari? Aku menemukan sesuatu di rumah lama. Buku harian yang dia tulis. Mungkin ada petunjuk di dalamnya. November 19th, 2020. Alara tidak suka makanan pedas. Zoe suka babi asam manis. Tapi Zoe, giginya berlubang lagi. Jadi, aku harus pakai lebih sedikit gula. November 2nd, 2021. Hari ini bikin pancake labu. Zoe sangat suka. Minggu depan, aku akan bikin lagi. 6 Juni 2022. Alara, akhir-akhir ini nafsu makannya kurang. Aku akan buatkan acar sayuran asam untuk membangkitkan seleranya. Januari 2023. Alara berjanji padaku. Kita akan pulang kampung setiap tahun. Tapi dia sudah 3 tahun tidak ikut aku. Mungkin dia terlalu sibuk, kurasa. Julian, kalau saja kamu mau pulang, mulai sekarang aku akan ikut kamu ke rumah orang tuamu setiap kali. Ini ibu, ini ayah. Kalau ayah lihat foto ini, dia pasti pulang. Zoe, kamu punya foto. Bersama ayah, ibu mau buat selebaran orang hilang. Ayo, ke Eitelgard cari ayah. Ya, Tapi ibu kan tidak suka difoto. tapi ayahmu suka. Oh iya, kamera kita. Ditaruh di mana ya? Sama foto pernikahan kita. Kamu tahu di mana? Zoe. Menurutmu, ayah yang bawa? Julian. Ayo kita makan. Aku tidak bisa, Profesor. Kalian sebaiknya pergi dengan Mark dan Sarah. Berzilah makan. Eksperimenku sedang dalam tahap kritis. Aku tidak bisa pergi. Kamu harus makan agar tetap kuat. Makanan adalah bahan bakar. Anak muda harus menjaga diri sendiri. Profesor, jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Sedalerat. Senyuannya. Perjala makan.
Akhirnya selesai. Aku sebenarnya agak lapar. Bapak Croft, apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Ibu Reed, aku baru saja selesai kerja. Aku tadinya mau makan di kantin, tapi sudah tutup. Kantin sudah berhenti melayani sejak lama. Kenapa makan sampai larut begini? Sibuk sekali, jadi lupa waktu. Bagaimana dengan Ibu Reed? Aku baru saja selesai operasi. Aku baru mau menjemput Lily dan mengajaknya makan malam. Kalau begitu, karena kita bertemu. Kalau tidak keberatan, kita bisa menjemput Lily bersama dan makan. Lily pasti senang sekali melihatmu. Ibu Reed, kamu benar-benar tahu banyak ya. Restoran yang kamu rekomendasikan itu benar-benar enak banget. Aku senang kamu suka, Bapak Croft. Udah jadi tempat favoritku dari dulu. Tempat yang benar-benar tersembunyi. Nggak sebagus itu. Bahkan nggak ada apa-apanya dibanding masakan ayah. Ayah, masakan ayahmu emang yang terbaik. Ngomong-ngomong, Bapak Croft, kita udah kenal cukup lama sekarang. Praktis udah kayak teman, tapi aku masih belum punya nomormu. Aku baru aja sampai di Edelgard belum lama ini. HP Lamaku, Hai Long. Sibuk banget sama penelitian. Ya, datang aja ke institut itu. Dan tanya, Julian, mereka pasti bisa nemuin aku. Julian, kalau kamu butuh apa-apa, aku ada di sebelah, di rumah sakit. Tentu, Evelyn. Ibu, Edelgard ini luas banget dan kita bahkan nggak punya foto ayah. Gimana caranya kita bisa nemuin dia? Selama kita terus berusaha, pasti kita akan nemuin dia. Iya kan? Tapi aku lapar banget. Aku pengen babi asam manis ayah. Zoe. Tahan dikit lagi, Zoe. Ya, untuk hari ini, makan di mana aja dulu. Nanti kalau udah ketemu ayah, dia bisa masakin kamu setiap hari. Setuju? Oke. Hati-hati jalannya. Ibu, lihat. Itu kan ayah? Masa sih? Kamu cuma lagi kangen banget sama dia. Hati-hati jalannya. Ayah, kamu melindungi kami lagi. Semuanya harus hati-hati. Oak. Lily. Lepaskan ayahku. Zoe, kamu ngapain? Ayah, ibu dan aku datang untuk menjemputmu pulang. Kenapa kamu memanggilnya ayah? Dia ayahku. Gak apa-apa, Lily. Kamu akan selalu jadi sayangku. Ayah, kamu sudah tidak mau aku lagi? Julian, mereka siapa? Ini putri mantan istriku. Aku minta maaf soal ini. Ani memelukin. Kenapa kamu tidak bawa Lily dan jalan duluan? Lily, Julian ada urusan yang harus diselesaikan. Ayo pergi. Kalian berdua ngapain di sini? Jadi ini alasannya kamu meninggalkan kami? Kenapa anak itu memanggilmu ayah? Dia suka sama aku. Dia mau manggil aku ayah. Ya aku biarin aja. Memangnya kenapa? Terus itu jadi nggak apa-apa? Kamu biarin anak lain manggil kamu ayah. Tepat di depan Zoe, pernah nggak kamu mikir dampaknya buat dia? Waktu dia manggil Leo, Om Leo, pernah nggak kamu pertimbangin perasaanku? Maaf ayah, itu salahku. Aku nggak akan manggil Bapak Sutton ayah lagi. Jadi kamu bilang, kamu mau bercerai. Karena Zoe, berapa kali lagi aku harus bilang? Anak-anak kan suka ngomong sembarangan. Kenapa kamu harus melampiaskannya ke anak kecil? Baiklah, bahkan kalau dia salah, dia udah minta maaf. Mau pulang gak? Elera, kamu beneran pikir kita ada di masalah ini cuma karena Zoe? Setiap kali ada masalah, kamu selalu nyalahin orang lain. Tapi kamu nggak pernah introspeksi diri. Maksud kamu apa? Kamu bilang, aku yang salah, begitu maksud kamu? Katakan aku salah apa? Baik. Bahkan kalau aku salah, itu cukup alasan buat kamu ninggalin kita? Kamu tahu nggak, sudah berapa lama kami nyariin kamu? Elera. Ibu Vance, aku nggak ninggalin kamu. Kamu yang ngusir aku. Ayah, ibu tolong berhenti bertengkar ya. Baiklah, ini salahku. Julian, maafkan aku. Pulanglah bersamaku. Kita berdua bisa hidup bahagia bersama. Ya. Tidak ada jalan kembali. Elera, kenapa kamu tidak jujur saja? Kalau cuma itu yang mau kamu katakan, aku pergi dari sini. Julian, katakan yang sebenarnya padaku. Kamu selingkuh? Apa yang membuatmu pikir aku selingkuh? Apa yang kamu bicarakan? Apa aku salah? Aku tanya kamu.
Siapa wanita itu? Dan anak itu? Dia alasan kamu datang ke Eitelgard. Benar kan? Apa yang membuatmu berpikir aku kesini untuk dia? Bukan begitu, Julian. Kamu sudah menikah. Kamu bersama wanita lain. Sampai begitu mesranya, siapapun di posisiku akan berpikir hal yang sama persis. Ya. Ibu Vance. Oh, jadi kamu memang paham. Kamu juga tahu, kalau terlalu mesra dengan si Zireng, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dan aku pikir kamu tidak mengerti. Ibu Vance. Oh, jadi kamu memang mengerti. Kamu tahu betul. Kalau terlalu akrab dengan lawan jenis, bisa menimbulkan salah paham. Dan aku pikir kamu tidak tahu. Apa yang kamu maksud? Ingat waktu kamu dan Leo nyaris nempel terus. Apa alasanmu kepadaku saat itu? Ceritamu waktu itu, Leo, adalah guru Zoe, teman lamamu. Jadi kamu harus tinggalkan segalanya untuk dia. Pernahkah kamu berpikir bagaimana perasaanku? Julian, aku. Hemat saja tenagamu. Apakah kamu benar-benar berselingkuh atau tidak? Aku bahkan tidak mau menyelidikinya lagi. Mulai sekarang, kita orang asing. Elera, selamat tinggal. Julian Croft. Bapak Sutton datang kepadaku dengan sesuatu yang sangat penting. Aku tidak bisa begitu saja menolak. Kakak, aku sudah sangat lelah bekerja setiap hari. Aku tidak punya waktu atau tenaga untuk menghadapi rasa tidak amanmu yang kekanak-kanakan ini. Julian Croft, apa kamu harus pulang dan langsung membuat keributan? Julian Croft, kita sudah menikah bertahun-tahun dan kamu masih peduli dengan omong kosong kekanak-kanakan seperti ini? Apa kamu tahu betapa lelahnya aku? Zoe salah tadi. Tapi hari ini ulang tahunnya. Jangan terus marah padanya. Itu hanya kue. Kita kan balikan dia yang lain tahan depan. Semuanya, tangguhkan dulu tugas kalian untuk saat ini. Akhir-akhir ini, penelitian kita menemui jalan buntu. Kurasa semua orang butuh liburan beberapa hari. Profesor, aku baik-baik saja. Aku tidak butuh istirahat. Julian, semakin keras kamu menghadapi jalan buntu, semakin kamu perlu mundur dan bersantai. Kalau kamu memaksakan diri terlalu keras, kamu hanya akan kelelahan dan tidak maju-maju. Istirahatlah. Siapa tahu, inspirasi mungkin saja datang. Tapi eksperimen ini sedang dalam tahap kritis. Tepat sekali. Justru saat itulah kamu harus dalam kondisi terbaik. Oh iya. Aku ingat kamu kenal. Dr. Reed dari Rumah Sakit Pusat Eitelgard. Kan? Ya. Profesor, Ada APA? Aku dengar bahwa bibi Dr. Reed adalah seorang dokter medis terkenal di luar negeri yang berspesialisasi dalam penelitian kanker otak. Berkas internasional yang kita miliki tidak cukup. Aku berharap Dr. Reed bisa membantu kita dengan menghubungi bibinya untuk melihat apakah kita bisa meminjam jurnal internasional atau majalah penelitian. Mengerti. Jangan khawatir, Profesor. Aku akan sampaikan pesannya. Lily. Ayah, kamu sudah pulang. Kenapa kamu tidur sendirian di sini? Aku kangen ayah. Aku pikir ayah tidak mau aku lagi. Bahwa ayah tidak akan pernah kembali. Lily. Ayah pulang. Kenapa kamu tidur sendirian di sini? Aku kangen banget sama ayah. Aku pikir ayah nggak mau aku lagi. Ayah nggak akan pernah pulang. Oh, sayang. Bukannya ayah sudah janji, ayah nggak akan pernah ninggalin kamu. Ayo pulang. Oke. Ayah, aku hari ini sangat baik. Apapun yang nenek dan kakek suruh aku lakukan, aku kerjain. Anak baik ayah. Jadi, mau makan apa buat makan malam? Sayang, bilang saja, nenek ayah buatin. Ayah, kentang tumis. Saya, gampang. Ayah, biar aku bantu cuci kentangnya. Nggak usah bantu. Nah, ayah bisa. Ayo, main saja. Oke, kalau gitu ayah masak, aku ngerjain PR. Oke. Zoe, kamu pulang sekolah. Gimana kalau PR-nya dikerjain sendiri? Ayah, ibu sudah bicara sama Bapak Sutton. Katanya aku cuma perlu santai aja di rumah.
Happy, nilai kamu sudah. Salah ayah semuanya. Aku sampai kalah main game. Ibu, kita mau ke atas ketemu ayah. Ayah masih marah. Kita tunggu sebentar saja. Nunggu di sini dekat pintu. Itu menunjukkan kita lebih tulus. Ibu, wangi sekali. Ayah yang masak? Aku lapar banget. Eyo. Lily, makan dulu. Zoe, kalau makan, jangan mengunyah sambil membuka mulut. Sudah berapa kali ayah bilang? Ayah, menyebalkan banget sih. Aku mengunyah sambil membuka mulut, katanya Om Leo. Aku makannya lahap. Itu tidak sopan dan tidak beradab. Kamu harus berhenti. Aduh. Zoe masih kecil. Om Leo ada benarnya juga. Dia masih anak-anak. Nanti juga berubah sendiri. Iya kan, sayang? Nana bubu? Lily, kalau makan, jangan mengunyah sambil membuka mulut. Oke, ayah, aku nggak akan pernah makan sambil membuka mulut lagi. Pinter, Lily. Ini, tambah lagi makannya. Terima kasih sudah masak, ayah. Ayah juga harus makan lebih banyak. Oh iya, ayah, aku dapat nilai sempurna. Tante Evelyn janji mau ajak aku ke taman hiburan. Aku mau ayah ikut juga. Bisa ya? Boleh, ayah juga libur kerja beberapa hari ke depan. Asik, ayo kita cari Tante Evelyn bareng. Oke, kita pergi setelah selesai makan. Julian. Julian. Lily, ayo, kiritan Evelynmu. Oke. Bagaimana kamu bisa menemukanku di sini? Zoe dan aku. Sangat merindukanmu. Ayah, ibu membelikan hadiah yang sangat spesial untukmu. Ibu, tunjukkan padanya. Julian, lihat ini. Ini hadiah yang kami dapatkan untukmu. Kamu selalu suka menonton pertandingan sepak bola, kan? Ini adalah pasangan yang persis sama, yang dipakai bintang sepak bola favoritmu. Lihatlah. Alara, sudah aku bilang. Setelah kecelakaan itu, aku tidak bisa bermain lagi. Dan lagi, olahraga yang sebenarnya ku tonton adalah bola basket. Yang suka sepak bola adalah Leo. Julian, biar aku jelaskan. Nggak perlu. Aku nggak mau dengar penjelasanmu lagi. Kalau cuma itu, pergi sana. Ayah, ibu dan aku berbuat salah. Boleh kita pulang? Alara, apa kamu harus melakukan ini? Aku sudah jelaskan. Yang kuinginkan sekarang, cuma hidup tenang, sendirian. Akhir terbaik untuk hubungan ini adalah berpisah. Ayah nggak mau aku lagi. Aku sudah lama nggak makan masakan ayah. Baiklah, makan malam di sini. Tapi habis makan, kalian pergi. Julian. Evelyn, itu kamu. Kita sudah selesai bicara. Ayo pergi. Yeay, ayah ajak aku ke taman hiburan. Ayo pergi. Dingin sekali. Kamu nggak pakai baju yang cocok. Kamu bisa masuk angin. Ayo pergi. Ibu, ayah tidak suka aku lagi? Tidak apa-apa, Zoe. Ayah tidak benci kamu. Dan dia tidak meninggalkanmu. Hanya saja, ayah, dulu kamu sangat suka Bapak Sutton. Jadi dia cemburu. Sebenarnya, aku juga sangat suka ayah. Ibu tahu. TAPI. Kamu dan aku membuat ayah marah. Jadi kita harus berusaha membahagiakannya. Bagaimana caranya? Ulang tahunnya 3 hari lagi. Bagaimana kalau kita lakukan ini? Oke. Ayah pasti akan suka. Sungguh, kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan denganmu. Luar biasa, Dr. Croft yang hebat. Perlu bantuanku untuk sesuatu? Begini, institut kami saat ini sedang mentok dalam penelitian. Kudengar tantemu tinggal di luar negeri dan adalah seorang dokter medis yang sangat terkenal. Dan dia juga meneliti kanker otak. Direktur kami ingin memintanya jika dia bisa mengirimkan beberapa
jurnal dari luar negeri, bersama beberapa berkas untuk kami. Oh, hanya itu? Tidak masalah. Aku akan menghubungi tanteku segera. Terima kasih banyak, Evelyn. Hanya sebuah telepon. Yuk masalah besar. Tapi kamu, memasak untuk Lily, membawanya ke taman hiburan. Kamu telah mengisi kekosongan untuk Lily, saat dia tidak memiliki ayah. Jika ada, aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Jadi aku berpikir, Apa yang kamu pikirkan? Tante Evelyn ingin ayah bersama. aku berpikir, taman hiburan hampir tutup. Kita harus pergi sekarang. Julian, Profesor, ada apa yang buru-buru? Bibi Dr. Reed, menelpon dari luar negeri. Dia bersedia membantu penelitian tumor otak kita dengan menyediakan beberapa bahan. Bisa divaksimile. Luar biasa, Profesor. Saya yakin hambatan teknis itu akan segera terpecahkan. Kapan saja. Ya, Julian, ada apa sih dengan kamu dan Dr. Reed? Kamu cuma sebut-sebut biasa? Lalu bibinya langsung turun tangan. Bantu sebesar ini. Ayah, Aku lihat kalian berdua sering banget bersama akhir-akhir ini. Ada cerita apa? kamu tahu, aku dengar, kalau Dr. Reed, di rumah sakit, dijuluki Ratu S. Dia tidak terlalu ramah dan hangat pada siapapun. Tapi dengan Julian kita, ceritanya jadi beda. Sepertinya, semua cewek muda di institut kita sudah tidak beruntung. meskipun kita punya berkas-berkas ini, kita masih menghadapi tantangan besar. Profesor, Masalahnya apa? Sekuenser gen kita dan spektrometer massa sudah ketinggalan zaman. Jadi, meski kita jalankan eksperimen, data yang didapat akan tetap tidak konsisten. Profesor. Lalu kita harus bagaimana? Sebelumnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang sudah ada perkembangan. Mengenai hal ini, semua berkat Julian. Dr. Sinclair bersedia memberi kita kesempatan. Kesempatan apa? Dia bilang kita bisa mengirim satu orang ke luar negeri dengan beasiswa untuk ditempatkan di labnya. Dia juga bersedia berbagi karya hidupnya tanpa ada yang ditahan. Di saat yang sama, kita juga bisa mengirim data penelitian dari luar negeri pulang ke sini. Tapi ada satu syarat, yaitu kamu harus pergi selama 10 tahun penuh. 10 tahun. Tahun. 10 tahun. Awalnya saya pikir, karena waktunya sangat lama, dan di luar negeri. Seseorang dengan pengalaman hidup lebih banyak, mungkin lebih cocok. Saya sempat berpikir, untuk menyuruh Marketal Sarah, yang pergi, TAPI, Tak Desenka. Yang satu bilang, dia sebentar lagi mau menikah, dan tidak mau berpisah dari istrinya selama itu. Yang satunya lagi bilang, orang tuanya sudah tua, dan dia tidak mau meninggalkan rumah. Jadi, pada akhirnya, tidak ada yang mau pergi. Profesor, siapa yang pergi kan tidak masalah. Ya, dan Julian itu yang terbaik di antara kita. Kesempatan ini datang karena dia. Jadi wajar kalau dia yang jadi pilihan utama. Julian, begitulah keadaannya. Jadi, bagaimana pendapatmu? Profesor, saya yang akan pergi. Sejak saya datang ke Harvard, saya sudah memutuskan untuk mengabdikan segalanya untuk negara saya. Bagus, luar biasa. Kita berangkat 3 hari lagi. Semuanya sudah siap. Kalau ada yang perlu kamu temui, atau hal yang perlu dilakukan, sekaranglah waktunya. Selesaikan. Mengerti. Paham, Profesor. Julian, Evelyn, mau pulang? ya, pulang bareng? Ya. Ngomong-ngomong, aku penasaran bagaimana pembicaraan bibiku dengan Profesor Won. Cukup baik. Dr. Sinclair mengirimkan beberapa materi via fax. Dia bahkan menyarankan kami mengirim seorang peneliti untuk belajar di luar negeri. Aku sedang pertimbangkan untuk pergi. Julian, kamu mau ke luar negeri? Mark dan Sarah, rekan kerja seniorku, sudah berkeluarga. Orang tuaku masih cukup muda. Aku bisa pergi 10 tahun, tidak masalah. Jadi, aku sudah putuskan untuk belajar di luar negeri. Lagi pula, penelitian otak di barat pasti lebih maju. Ini bisa jadi kesempatan besar untukmu. Tapi, karena di luar negeri, bisa ada prasangka dan masalah keamanan. Masalah kecil. Aku akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Baiklah, kalau kamu sudah bulat tekadmu, maka lakukanlah. Aku akan mendukungmu. Terima kasih. Kamu sudah sampai. Naiklah. Ok, dah. Ayah, hari ini ulang tahun ayah. Ini hadiah yang Zoe siapkan untuk ayah. Zoe yang gambar sendiri. Ayah pasti suka. Ini hadiah spesial yang sedang Zoe buat. Belum selesai. Jangan intip. Oke,
Oke, ayah tidak akan lihat. Hadiah ini untuk Bapak Sutton. Ulang tahun Bapak Sutton baru saja lewat. Lalu kenapa kamu bawakan hadiah untanya? Bukan karena itu. Ulang tahun Bapak Sutton sudah lewat. Zoe bahkan sudah kasih kartu. Lalu kenapa, Zoe, kamu buat hadiah untuk Bapak Sutton? Karena Zoe sangat suka Om Leo. Zoe, bagaimana kalau kamu buat hadiah untuk ayahmu juga? Oh. Kenapa kamu pulang terlambat hari ini? Bapak Sutton sakit. Jadi aku mengantarnya ke rumah sakit. Bapak Sutton? Ayah, waktu sudah malam, dan dia sendirian tanpa mobil. Jadi aku menemaninya pulang. Kamu kenapa sih? Nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu nggak tidur di atas? Ngapain kamu cuma berdiri di sini? Alara, apa kamu lupa kalau hari ini sebenarnya? Apa yang aku lupa? Apapun itu, bisa ditunggu sampai besok. Aku capek. Ini hari ulang tahun pernikahan kita, yang ke-7. Terima kasih. Kalau nggak ada hal lain, kamu sebaiknya pulang dan tinggal bersama ibu. Aku juga harus pergi. Tunggu. Julian. Dulu, kamu yang selalu membuat kue untuk kami. Kali ini, kami membuatnya untukmu dari nol. Selamat ulang tahun. Sejak kita menikah, aku belum merayakan satu pun ulang tahun. Aku tahu. Itu salahku. Satu-satunya kali aku merayakan ulang tahunmu adalah di tahun pertama kita bersama. Untuk semua ulang tahunmu yang lain, aku tidak ada di sana bersamamu. Tapi aku janji. Mulai sekarang, untuk semua ulang tahunmu, Zoe dan aku akan ada di sini untuk merayakannya bersamamu. Jadi kamu ingat ulang tahunku selama ini. Kamu cuma malas saja. Alara, bertahun-tahun kita menikah. Tidak satu pun ulang tahun. Kita sudah bercerai, dan sekarang kamu ingin merayakan ulang tahunku? Jangan merasa bangga. Hadiah terbaik yang bisa kamu berikan padaku adalah membawa Zoe kembali ke pelabuhan Sterling. Ayah, aku tidak mau pulang. Aku ingin tinggal bersamamu. Kamu pernah bilang padaku bahwa kamu dan ibu akan bercerai. Aku sudah memutuskan. Aku ingin bersamamu. Aku akan pakai namamu menjadi seorang Croc, oke? Ayah. Tinggalkan aku sendiri. Alara, kita harus melanjutkan hidup kita masing-masing. Aku bukan suami yang baik. Leo lebih cocok untukmu. Julian, aku tidak pernah menyangka kau bisa sekejam ini. Sekarang kau tahu. Kau bisa pergi sekarang. Julian, kau pikir menceraikanku akan semudah itu? Saat kau mengajukan permohonan cerai sepihak, aku sama sekali tidak tahu. Dengan kata lain, selama aku tidak setuju, lupakan saja urusan perceraian itu. Kalau kau mau memanfaatkan pernikahan kita sebagai senjata, silakan saja. Tapi aku akan kembali ke pelabuhan Sterling bersamamu. Julian, haruskah kau budget kijam? Julian. Permisi. Julian. Halo? Ibu Vance, ada masalah di perusahaan. Ibu harus segera kembali. Oak. Baik. Ibu, aku nggak mau pulang. Ayah belum ikut pulang sama kita. Zoe. Camarilla. Ibu akan segera memindahkan perusahaan. K.F. Elgert. Dengan begitu, kau dan ibu bisa selalu bersama ayah. Selama kita terus berusaha, ayah pasti akan luluh juga. Lain kali, aku nggak akan bikin ayah sedih lagi. Pintar sekali. Kita pasti bisa melewati ini. Besok kamu libur. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Profesor Warren. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa, jaga dirimu, Julian. Sampai jumpa, Mark. Da. Ayah, dah. Lily, Camarilla. Biar ayah peluk. Hai ayah, aku dengar kamu akan ke luar negeri selama 10 tahun penuh. Benarkah itu? Makan ayah. Ayah ingkar janji. Ayah, kamu tidak perlu minta maaf. Tante Evelyn bilang padaku kali ini kamu pergi untuk negara itu. Untuk semua orang. Ayah adalah pahlawan hebat bagiku. Anak yang baik. Kalau kamu rindu padaku, telepon saja aku. Oke. Oh, ayah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Tante Evelyn tahu kamu akan pergi. Dia menangis semalaman tadi malam. Hidungnya jadi merah semua. Lily, apa yang sedang kamu bicarakan? Si Radu Ias? Ayah bilang anak-anak tidak boleh berbohong. Jadi aku mengatakan yang sebenarnya. Aku menangis karena Lily. Evelyn.
Terima kasih. Ibu, Nona So, kalian sudah pulang. Bapak sudah menyiapkan makan malam. Bapak? Ibu, ayah sudah memaafkan kita, jadi dia pulang lebih awal untuk memberi kita kejutan. Ya, Zoe. Pasti ayah yang pulang lebih awal. Masa dia tega meninggalkan kita berdua? Ayo kita masuk. Zoe, Lara, kalian sudah pulang. Leo, kamu ngapain di sini? Nah, kan? Aku tahu kalian akan pulang. Aku langsung beli bahan makanan segar. Jangan khawatir. Selama sebulan kalian di Edelgard, aku ikut kursus masak. Kali ini, pasti kalian suka. Apa kamu bilang ke asisten rumah tangga? Kalau kamu suamiku? Tapi kan kamu yang bilang. Aku harus sering-sering datang. Untuk bantu Zoe belajar, kan? Kapan aku bilang begitu? Dan aku bilang atau tidak? Bukan berarti kamu boleh pura-pura jadi suamiku. Lara, aku tidak pernah bilang begitu. Mungkin asisten rumah tangganya salah paham? Kalau kamu tidak suka, ya pecat saja asisten rumah tangganya. Aku yang akan merawat kalian berdua. Aku bisa bimbing Zoe. Dan aku bisa urus villa ini untukmu. Tidak perlu. Anda bisa pergi sekarang, Bapak Sutton. Lara, aku datang ke sini kali ini. Bukan cuma untuk mengadakan pesta selamat datang, untukmu dan Zoe. Aku ingin bicara langsung dengan Julian dan menyelesaikan masalah. Sudah kukatakan tidak perlu. Bapak Sutton, aku dan keluargaku akan segera pindah ke Edelgard. Mulai sekarang tolong, jangan hubungi kami lagi. Apa? Zoe, kamu paling suka sama aku, kan? Bantu aku bicara yang baik, ya? Hah, aku akan ajak kamu ke taman hiburan setiap hari. Tidak, kamu jahat banget. Zoe, kok bisa bilang begitu ke Bapak Sutton? Kalau bukan karena kamu, ayah tidak akan pergi. Kamu jahat banget. Aku. Lara. Zoe benar. Kalau bukan karena kamu, keluargaku tidak akan berakhir seperti ini. Leo, kalau kamu masih ingat semua yang kulakukan untukmu, jauhi keluargaku, dan jangan ganggu hidup kami selamanya. Chloe, antar dia keluar. Bapak Sutton, Anda harus pergi. Tolong jangan mempersulit keadaan. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Penerbangan à 72. Penerbangan sekarang akan berangkat. Evelyn, Bapak Croft sedang berkemas dan akan meninggalkan negara itu. Dan kamu masih segugup ini. kamu ngapain di sini? Aku memang selalu berencana untuk belajar di luar negeri. Kebetulan banget. Kita naik penerbangan yang sama. Kamu mau ke kota mana? Puncak Pandang. Kebetulan yang luar biasa. Mulai sekarang, kita harus saling menjaga. Julian, mulai sekarang, aku akan jadi istri yang seharusnya kamu miliki. Aku tak akan menyakitimu lagi. Cari siapa? Halo, Ibu. Maaf mengganggu. Tapi Bapak Croft yang tinggal di sini. Di mana dia? Oh, Carrie Julian. Kamu baru saja kehilangan dia. Dia sudah meninggalkan negara ini. Maksudmu, dia sudah pergi? Wah, Bapak Croft itu luar biasa. Katanya dia genius. Makanya dia dapat beasiswa untuk belajar di luar negeri. Dia berangkat hari ini. Ada apa, Ibu Vance? Cepat. Ke bandara. Penerbangan ke Puncak Pandang sudah lepas landas. Ibu Tans, tunggu. Dia pergi. Benar-benar pergi. Ibu Vance, tenanglah. Aku akan jual perusahaan itu. Meski harus mencari ke seluruh dunia, akan kutemukan Julian Croft. Ibu Vance, tenang saja. Julian, kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Ya, aku pulang. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Kamu tahu tidak? Selama kamu pergi, rumah ini terasa sangat sepi. Hanya aku dan Zoe. Saat itulah aku sadar betapa dalamnya aku mencintaimu. Ini semua salahku.
Aku salah, akulah orangnya. Yang menikmati kebaikanmu, sementara masih mendambakan kasih sayang Bapak Sutton. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Ini semua kesalahanku. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu tidak menyalahkanku? Benarkah aku sudah memaafkanmu? Kalau kamu tidak percaya, biar aku buktikan padamu. Kamu tidak. Alara, kenapa kamu mendorongku? Ini kamu. Kamulah yang menghancurkan keluargaku. Orang baik macam apa kau ini? Killier, pergi sana. Pergi dari hadapanku. Julian Croft, spesialis kanker otak, setelah 10 tahun di luar negeri, akhirnya berhasil memecahkan masalah kanker otak yang telah menghantui kita selama berabad-abad. Hari ini, dans Gandhi Kawalole Surafina. Julian Croft kita sendiri, akhirnya pulang. Professeur, boleh minta waktunya sebentar? Oke. Julian, dia benar-benar berhasil. Aku selalu tahu, dia pasti bisa melakukannya. Dia adalah murid paling luar biasa dan berbakat yang pernah kumiliki. Kali ini, Surafina akhirnya memimpin dunia menjadi negara pertama yang mengembangkan pengobatan untuk kanker otak. Betul. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkan kita sekarang. Aku hanya penasaran, bagaimana Julian melewati 10 tahun terakhir ini. Jangan khawatir soal itu, Dr. Reed ada di sana bersamanya. Julian, pasti tidak terlalu menderita. Sepertinya aku khawatir tanpa alasan. Tapi Dr. Reed, bersamanya di luar negeri, selama 10 tahun penuh. Hei, menurut kalian gimana? Siapa yang akan dipilih Julian? Katanya, mantan istrinya menjual perusahaannya dan menghabiskan 10 tahun terakhir mencarinya ke seluruh dunia. Baiklah. Cukup bergosip, mari kita siapkan jamuan penyambutan. Untuk menyambut pahlawan kita pulang. Siap. Akan dilakukan. Julian Croft, ahli kanker otak, setelah 10 tahun belajar di luar negeri, akhirnya berhasil memecahkan masalah kanker otak yang telah menghantui umat manusia selama ratusan tahun. Hari ini, disambut kembali oleh Surafina, Julian Croft kita sendiri, akhirnya pulang ke rumah. Professeur, ke sini. Boleh minta waktu sebentar? Zoe, 10 tahun penuh. Ayahmu akhirnya berhasil. Aku lihat, Ibu, aku bangga banget sama ayah. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakiti ayahmu. Dia mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Tapi kamu berbeda. Setidaknya dia selalu membalas pesanmu. Jadi Zoe, kamu harus berusaha keras. Janji ya? Jangan khawatir, Ibu. Aku akan tumbuh jadi hebat seperti ayah. Mungkin nanti, dia akan memperhatikanku lagi. Dia pasti akan. Ibu, apa Ibu masih berencana menunggu? Selama bertahun-tahun ini, Bapak Sutton sudah menunggu Ibu. Kalau Ibu mau menikah dengan Bapak Sutton, aku tidak keberatan. Yang kuinginkan hanyalah menunggu ayahmu. Tapi bagaimana kalau dia tidak pernah kembali? Wanita itu, Evelyn, ikut dia ke luar negeri. Bagaimana kalau mereka sudah bersama? IMU, ya. Aku lebih mengenalnya daripada siapapun. Sampai dia mencapai impian seumur hidupnya, dia tidak akan menikah lagi. Jadi Zoe, aku masih punya kesempatan. Apa Ibu masih akan mencari ayahku? Ya. Kita masih berhutang permintaan maaf yang layak padanya. Kalau begitu, bagaimana kalau Ibu gagal? Kalau aku gagal, aku akan memberikan semua yang kumiliki menjadi biarawati untuk menebus semua dosaku. Sepuluh tahun, begitu saja. Tempat ini terlihat persis seperti dulu. Tidak ada satupun yang berubah. Ya, wah, tempat ini hampir dibongkar berkali-kali. Tapi setiap kali. Profesor Warren dan aku berhasil menghentikan mereka, karena semua kenangan ayah ada di sini. Berapa kali aku harus bilang, kalau kita di luar, panggil aku Om Julian. Kalau kamu terus manggil aku, ayah. Gimana aku bisa cari istri? Tidak. Kalau ayah menikah, nanti aku nggak punya ayah. Oke. Aku akan selalu jadi ayahmu. Ngomong-ngomong, Tante Evelyn menghabiskan 10 tahun di luar negeri bareng kamu. Nggak sedikit pun tertarik sama dia? Ayahmu ini, hatinya sudah membatu sejak lama. Iraku, sekarang, yang penting cuma penelitianku. Persenten cuma bakal menghambatku. Ngomong-ngomong, Tante Evelyn di mana? Julian, selamat pulang. Julian, kamu sudah kembali.